Halo Sport Lover, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan channel kesayangan Anda, Bola 7. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Agar sebuah tim bisa meraih kemenangan pada permainan sepak bola, diperlukan taktik dan strategi yang baik dalam pertandingannya. Taktik sendiri adalah suatu akal atau siasat yang dibuat dan dilaksanakan untuk memenangkan suatu pertandingan dengan sportif. Penggunaan taktik dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas agar bisa memenangkan pertandingan. Hasilnya, sebuah pertunjukan yang menarik tapi indah. Kamu misalnya bisa melihat bagaimana para pemain mengubah-ubah formasi dalam satu pertandingan. Kamu juga bisa menikmati transisi para pemain dari semula bertahan menjadi tiba-tiba menyerang. Nah, kali ini Sepak Bola 7 akan membahas 6 taktik sepak bola paling jitu yang pernah ada. Apa saja formasinya? Berikut penjelasannya. Satu, total football. Di era 1907-an, istilah total football begitu harum di kancah pesepak bolaan dunia. Lewat taktik ini, timnas Belanda sukses tampil apik dalam beberapa turnamen, baik itu Piala Eropa dan Piala Dunia. Mereka bahkan mampu jadi runner-up Piala Dunia sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1974 dan 1978. Namun, akar dari total football ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930-an. Saat itu, pria dari Inggris bernama Jimmy Hogan menyadari bahwa permainan sepak bola harus dimainkan dengan cair dan penuh kombinasi. Hal inilah yang jadi dasar dari total football tersebut. Dalam sistem total football, setiap pemain tidak dibebani peran khusus. Mereka bisa mengisi satu sama lain, melakukan permutasi posisi dengan cepat, dikombinasikan dengan umpan-umpan pendek dan panjang yang mengeksploitasi ruang kosong di lini pertahanan lawan. Tidak hanya Belanda, sistem total football ini juga digunakan oleh tim-tim lain, seperti Timnas Austria era tahun 1930-an, Hungaria di era tahun 1950-an, yang berisikan Ferenc Puskás dan Sándor Kocsis, serta tim Santos di era tahun 1960-an. Intinya, basis dari total football ini adalah permainan yang cair.
2. Catenaccio. Ketika sistem formasi WM menyebar di era tahun 1930-an, Karl Rappan punya pemikiran lain. Ia justru memakai sistem yang berbeda bersama timnas Swiss, di mana setiap pemain harus manut pada satu sistem pertahanan yang paten, tanpa mengandalkan kemampuan individu. Sistem ini dikenal sebagai Vero yang jadi cikal bakal dari Catenaccio. Saat Inter Milan jadi penguasa Italia dan Eropa di pertengahan tahun 1960-an, sosok bernama Helenio Herrera memodifikasi sistem Vero dari Rappan ini. Berangkat dari kultur orang Italia yang anti kekalahan, ia membentuk taktik baru bernama Catenaccio. Dengan sistem Catenaccio ini, ada satu pemain yang berperan sebagai sweeper. Ia akan jadi penyapu bola sekaligus pemutus serangan lawan di area pertahanan. Sweeper juga akan bekerja sama dengan 3 pemain bertahan di dalamnya untuk mengawal para penyerang lawan. Catenaccio sendiri, jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah rantai. Ibaratnya, rantai ini akan jadi penghalang lawan untuk mencetak gol ke gawang. Dengan sistem pertahanan yang memadukan zona marking dan man-to-man marking, sistem ini juga yang membawa Italia pada kejayaan di era tahun 1960-an. Tiga, formasi kick and rush. Sebelum gelaran Piala Dunia tahun 1966, tidak ada yang mengenal timnas Inggris. Namun seiring gelar juara yang didapat Inggris pada tahun 1966, mencuat juga sebuah taktik yang dipergunakan di Inggris di ajang tersebut, yakni kick and rush. Sederhananya, kick and rush ini sejatinya hanya taktik umpan panjang belaka. Jadi, pemain belakang atau kiper menendang umpan panjang yang nantinya dimanfaatkan oleh para pemain depan yang cepat atau tinggi untuk membobol pertahanan lawan. Kick kemudian rush. Sayang, taktik ini sudah usang seiring perkembangan taktik yang lebih modern di Inggris. Terakhir, tim yang fasih memainkan kick and rush di Inggris adalah Stoke City di musim tahun 2017 sampai dengan 2018. Hasilnya mereka terdegradasi ke divisi Championship. Empat, tiki-taka atau possession football. Tiki-taka atau possession football merupakan modifikasi dari sistem total footballnya Belanda di tahun era 1970-an. Pep Guardiola jadi orang yang memperkenalkan taktik ini di era awal kepelatihannya di Barcelona pada musim tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Ketika itu, Guardiola ingin agar timnya lama menguasai bola, saling mengumpan satu sama lain untuk menciptakan ruang. Nah, berbeda dengan total football, tiki-taka atau possession football ini tidak secair total football. Pemain tetap dibebankan satu peran khusus. Yang jadi ciri khas dari possession football Guardiola ini adalah adanya triangle roaming atau segitiga di atas lapangan. Setiap kali menguasai bola atau kehilangan bola,
para pemain akan membentuk segitiga yang bertujuan mengisolasi lawan. Dengan segitiga ini juga, pemain punya opsi lebih dari satu orang saat mengalirkan bola, serta punya opsi lebih dari satu orang juga saat bertahan. Tak heran, Barcelona serta tim-tim lain yang dilatih Guardiola macam Bayern Munchen atau Manchester City begitu dominan saat menguasai bola. Lima, Gegenpressing. Bicara soal Gegenpressing, nama Ralf Rangnick tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Bukan Jurgen Klopp, Rangnick lah yang penemu sejati dari Gegenpressing ini. Pada tahun 1998 silam, ia bahkan pernah menjelaskan mengenai Gegenpressing ini di televisi. Rangnick sendiri menerapkan Gegenpressing ini saat melatih VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, TSG 6099, Hoffenheim, serta RB Leipzig. Menurutnya, Gegenpressing sejatinya adalah taktik yang sifatnya proaktif. Pressing setinggi mungkin adalah ciri dari Gegenpressing ini. Tidak hanya pressing tinggi, pressing juga dilakukan di area-area di mana lawan berpotensi bikin kesalahan. Salah satunya adalah sisi sayap. Ketika bola direbut dari daerah yang lebih tinggi, jarak ke gawang makin dekat dan gol mudah tercipta. Itulah tujuan dari Gegenpressing. Banyak yang terinspirasi oleh taktik Rangnick ini, seperti Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco, serta David Wagner. Dan tidak hanya Rangnick sendiri, pelatih-pelatih lain macam Arrigo Sacchi, Marcelo Bielsa, bahkan Mauricio Pochettino juga menerapkan taktik ini. Enam, False Nine. False Nine sendiri adalah taktik yang lebih berupa sebuah peran. Ia adalah mikro taktik dari possession football dan total football. Jadi, pemain yang diberikan peran false nine akan ditempatkan sebagai penyerang murni, tetapi tidak menjalankan peran layaknya pemain nomor 9. Beberapa pemain seperti Eden Hazard, Cesc Fabregas, dan terbaru Ferran Torres pernah ditugaskan untuk menjalani peran ini di klub masing-masing. Namun, sosok yang paling fasih memainkan peran ini adalah bintang asal Argentina, Lionel Messi. Berkat peran false nine yang Messi emban, Barcelona di era Guardiola begitu cair sekaligus terstruktur. Dari sinilah false nine mulai merebak dan kerap dicoba oleh berbagai manajer, terutama untuk menghadapi lawan yang acap kali menerapkan skema pertahanan rapat. Itulah beberapa taktik populer di sepak bola yang terekam zaman. Taktik ini juga yang jadi dasar permainan sepak bola saat ini. Karena masih banyak dikembangkan oleh pelatih-pelatih muda yang merintis karir di klub atau tim nasional. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya.